Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Dari aku untuk kalian, Sincerely Faro. Jadi, yang seperti kalian lihat di judul, The Love Story Chapter. Kali ini aku akan menceritakan kisah percintaan aku sendiri ya teman-teman. Dulu aku masih anak yang polos dan aku tuh tidak begitu peduli tentang percintaan. Tapi ada satu wanita yang merubah pandangan aku terhadap percintaan gitu. Jadi dia merubah uh, cara pemikiran aku kalau misalnya percintaan tuh nggak sekedar indahnya saja, seperti itu. Jadi TLSC atau The Love Story Chapter, aku ada 3 teman-teman. Kenapa disebut chapter? Karena setiap chapter ini berbeda-beda teman. Sikapnya berbeda-beda dan setiap chapter itu unik. Bukan jamet, bukan aneh, tapi ini unik teman-teman. That's why I call it TLSC. Oke, mari kita mulai dengan chapter pertama. Mari kita sebut dia si C aja teman-teman. Oke, si C. Jadi pertama kali aku tahu atau mengenal dia itu di 25 Maret 2024. Udah lama bukan? That's my chapter 1. Oke, jadi fun fact juga kalau dia tuh adalah adkel aku teman-teman di 2024. Dia adalah adik kelas aku ya teman-teman. Tapi aku nggak bakal ngasih tahu kalian kalau misalnya dia gimana ya? Kayak berapa tahun gitu dan sebagainya nggak. Pokoknya adkel lah, beda 1 tahun sama aku ya teman-teman. Oke, jadi pertama aku bertemu dengan dia itu dia ngechat aku duluan di WA teman-teman. Dia ngechat aku duluan di WA dan kayak dia tuh awal-awal bilang halo, ini nomornya Abrar bukan? Nah Abrar itu panggilan aku pas dulu ya teman-teman. Terus kata aku iya, kamu dapat nomor aku dari mana? Terus dia jawab, temen dong. Oh iya, katanya kakak lagi deket sama Atkel juga ya, haha. Kata aku lah, kata siapa? Terus kata dia, kata temen aku lah, siapa lagi? Dan sebagainya. Terus, oh iya kak, kenapa pakai kupluk mulu? Terus itu teman kakak yang pakai masker mulu wibu ya? Aduh, itu aslinya si Faik teman-teman, itu teman aku ya. Terus kenapa aku dulu suka memakai kupluk itu karena dulu aku suka potong rambut, cuman itu kependekan, jadi aku pakai topi itu ya teman-teman. Dan karena menurut aku cocok, jadi aku pakai itu terusan teman-teman. Oke, sebentar. Seperti itu. Oke, seperti itu. Dan kata aku bukan wibu dia, katanya mah dia pakai masker karena nggak pede, seperti itu ya. Pakai masker, emang dulu dia suka pakai masker si Faik ya. And shit, dan sebagainya. Terus dia bilang, oh iya kakak lucu WKWK di 1 hari itu. Dan berbagai itu ya, ya gitulah. Dan beberapa hari setelah itu, dia udah banyak ngasih kode-kode ke aku ya. Kayak misalnya nih, tebak makanan favorit aku katanya. Tebak makanan favorit dia. Kata aku kan martabak, sate, nasgor atau sebagainya. Tapi kata dia bukan. Kata dia sayang. Oh, samyang katanya. Di situ aku bener-bener blushing sih. Cuman ya gitulah. Like oh my god, bro. I was so blush like really. It's my first time. Itu pertama kali aku digituin. Sumpah sebelumnya aku belum pernah. And this is my first experience. Like really. Terus ada lagi. Ini gombal lebah ya. Gombal lebah. Dia katanya mau hitung lebah dari 1 sampai 10. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, and B9. That's
Itu unik karena sebelumnya aku belum pernah dengerin itu ya. Be Mine itu like oh my god. Ah, pokoknya gitulah. Dia juga manggil aku Kak ya, kayak di mana itu Kak? Kamu lagi ngapain Kak gitu ya? Karena masih talking stage, masih belum deket. Tapi ini emang aku juga bener-bener polos dan dia atkel, jadi nggak apa-apa kalau dia panggil aku Kak. Tapi enggak, aku nggak nyuruh dia. Emang dia karena manggil aku itu dari awal. Alright, that's it. Dan beberapa hari setelah itu, beberapa minggu lah. Pada 12 April 2024, teman-teman. Dia confess duluan ke aku. Dia confess gini. Setelah sekian lama dia ngasih kode dan sebagainya, dia akhirnya memberanikan diri. Kayak gini. Dia ngirim fotonya dan dia ngomong, "Be my boyfriend." Oh my god, I was like, oh my god, my heart is beating. Dan aku masih inget banget kayaknya waktu itu aku loncat-loncat like, oh my god, aku ditembak sama cewek. Oh my god, like, oh my god, kok aku bisa laku gitu. Ah, shit, like for real, kayak gitulah. Dan kata dia, say yes, hehe. Dan kata aku, yes, I can be your boyfriend. Oh my god. Dan sebagainya. Oke. Itu kayak kenapa ya? Soalnya aku sebelumnya belum pernah punya pacar. And I said like, why not? Why not? Dan akhirnya aku terima. Dan dia akhirnya resmi jadi chapter 1. Tapi waktu itu aku masih belum berpikir kalau misalnya ini bakal jadi masalah yang serius dan sebagainya. Karena ini aku masih polos-polos dan aku masih mau merasakan what does love feels like. And for real. Jadi seperti itu ya. Dan sebagainya. Dulu aku juga suka Ryan Gosling, so ya ini rata-rata aku kirim stiker ke dia tuh pakai itu ya, Ryan Gosling. Hell nah. Dan sebagainya. Oke. Terus beberapa hari setelah itu kita berkomunikasi, kita saling manggil. Iya itu. Terus ya dan sebagainya, saling salting dan sebagainya. Tapi ini aku belum tahu kalau misalnya aku itu first boyfriendnya dia atau bukan gitu. Like I still doesn't know. Wait. Seperti itu ya. Jadi aku belum tahu kalau aku tuh first boyfriend dia atau bukan dan sebagainya. Tapi dia tahu kalau dia tuh first girlfriend aku ya. Seperti itu. Dan beberapa hari setelah itu, beberapa minggu lah, aku mulai sadar kalau misalkan dia itu orangnya hyper. Kalau kalian nggak tahu hyper, dia tuh orangnya nafsuan teman-teman, dan nafsuan yang aneh-aneh gitulah teman-teman. Pas dia lagi datang bulan, dia tuh suka jadi hyper banget asli, suka jadi nafsuan banget. Di saat aku pas waktu itu tuh masih polos banget, like you know what I mean. Jadi aku tuh masih kayak polos banget, tetapi dia tuh hyper banget, like shit, like I don't know man. Kayak gimana ya, kayak gitulah. Seperti itu. Terus kan aku sadar kalau misalnya dia kayak gitu. Dan ya pada 12 Mei 2024 I finally send her a long text kalau aku minta putus. Why? Karena dia nafsuan dan karena aku belum belum siap untuk gimana ya, untuk ngehandle semua ini gitu. Karena kan dia tuh first girlfriend aku, tapi dia tuh hyper banget, terus dia kayak nggak bisa dibatasin. Tapi aku nggak nyalahin dia, ini cuma karena akunya aja yang kurang kurang ngehandle gitu, maksudnya kurang siap gitu, kayak you know what I mean, like shit. Dan seperti itulah ya, aku minta putus. Which is suck. Ada sih rasa penyesalan, ada rasa kesel, kayak rasa sedih juga ada. But I don't know though. Ini kayak aku nggak bisa ngehandle banget gitu. You know what I mean? So I break up with her. Terus habis itu aku blok WA-nya dan sebagainya. Ya walaupun 1 bulan setelah itu aku cek lagi WA aku unblock. I see. She said, C bilang,
Hi, still active. Honestly, I miss you. Aku belum bisa move on. Aku masih nyari kamu di orang lain. Dan keesokannya, kemarin ada yang nembak aku, cuma aku nggak terima. Kamu kapan chat aku lagi? Nggak mungkin selama itu kan. Sedih, sedih. And I don't even know, like, kenapa aku langsung mutusin gitu. It only lasts, itu relationship itu cuma bertahan 48 hari teman-teman. Bayangin 48 hari, 1 bulan, 17 hari teman-teman. Which is, oh my god, I don't even know though. I don't even know. Jadi seperti itu. Dan ini juga LDR teman-teman. Kita belum pernah ketemu. Dan yang seperti aku katakan, dia anti sosmed. Dia cuma punya WA. Dan dia download Discord tuh demi aku teman-teman. Aku jadi suruh dia download Discord itu demi aku teman-teman. Dan jangan mikir aneh-aneh, aku suruh dia download Discord itu tuh biar dia join server aku gitu. Karena kan dulu aku juga punya server dan sebagainya. Oke, mari kita lanjut ke chapter 2. Dan bentar. Chapter 1 yang bisa kalian ambil ya, pelajaran. Enggak gitu sih, maksudnya gini. Keunikannya. Jadi dia tuh hyper, dia tuh atkel, dan dia tuh gimana ya? Identitas aslinya belum terlalu jelas gitu. Kayak misalnya dia tuh sekolah di mana, dia tuh ini gimana. Soalnya sebentar banget 1 bulan itu ya, cuma 1 bulan doang dan sebagainya. Dan aku masih belum tahu kalau dia dapat nomor aku tuh dari mana, dari teman. Cuman temannya dia tuh yang mana? Like I still don't know. Nobody knows until this day. Begitupun aku nggak tahu. Oke. Let's start to chapter 2. Chapter 2. Mari kita mulai chapter 2. Jadi keunikannya di sini adalah dia tuh adalah kakak teman-teman, dan dia tuh adalah friendly. Dia friendly, sikapnya friendly. And you wanna know? Dia tuh gimana ya? Kayak Bocchi The Rock lah. Dia tuh introvert dan ya, dia tuh introvert teman-teman. Mari kita panggil dia tuh M. Mari kita panggil dia M. Panggil dia M. So, kita mulai berkomunikasi di 15 Juni 2024. Kalau tadi kan bloknya aku saling blok sama dia tuh di enggak saling blok, aku doang yang blok. Itu di 12 Mei, tapi ini di 15 Juni. Berarti sebulan setelah putus sama si C, teman-teman. Aku bertemu dengan M, dan kok bisa bertemunya di mana? Itu. Aku bertemunya seperti biasa. Dia chat duluan. It's because I'm not finding love, but merekanya aja yang datang secara sendiri teman-teman. I don't even know though, like it's just like that. Oke, jadi dia chat aku duluan di IG. Dia bilang gini, kayak hello, gimana ya? Kayak ini aku belum punya SS-nya, hilang. Cuman kayak terakhir tuh it's okay. Wait, what's your real name katanya. Ini nggak tahu aku yang nge-approach duluan atau dia ya, aku lupa lagi. Cuman ini di IG. Shit. Kayaknya dia duluan ya. Soalnya aku nggak nyari. Iya dia duluan. Iya dia duluan. Dia duluan yang nge-approach, terus aku ngebales dan sebagainya. Aku cuman yang ngebales. Terus di 15 Juni ya. Itu tuh dia udah berani gombal. Beda sama yang sebelumnya. Beda sama yang chapter 1. Dia tuh butuh beberapa hari baru bisa gombal. Tapi ini di hari itu juga dia udah gombal. Really? Kayak kata aku kan, wait, what's your real name? Terus ya dia ngasih tahu nama aslinya. Terus aku bilang, what can I call you? Dan dia bilang, sayang aja gak sih? Terus aku langsung smile face, smile emoji, karena aku juga salting iya gitulah. Terus seperti itu. Terus dia langsung nembak di hari itu juga. Bro. Dia langsung nembak di hari itu juga. Kayak gini nih. Gimana ya? Kayak yaudah.
Dia tuh pokoknya bla 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 bla, terus dia bilang gini, ya udah pacaran sama kamu aja. Terus kata aku boleh. Se-easy itu, bro. Iya, di satu hari itu. Jadi kita ketemu tuh langsung pacaran, like I didn't even know her that much, but shit, ini di satu hari langsung jadian, bro. Ya gitulah. Aku kaget sendiri karena aku juga lupa inget, teman-teman, sorry ya. Terus kata dia, anjay pacarku orang cool guys, dan sebagainya. Emang karena dulu aku dikenal sangat nonchalant dan sangat cool. But shit, itu emang karena aku polos aja. I'm not cool bro. Shit. Dan sebagainya. Tapi ya kebanyakan orang bilang cool. Dan sebagainya. Oh iya. Never mind. Never mind. Dan oke. Dan dia bilang gini. Enggak, itu dia bercanda doang ya. Dia bercanda doang. Itu dia bercanda doang, tapi aku nggak tahu ya. Oke, jadi dan seperti ini. Kata dia, ada sebenarnya orang yang suka ke kamu tapi dia malu. Ini masih 15 Juni dan ternyata tadi cuman jokes doang, aku kira asli. Waduh. Di hari itu loh langsung ini. Jadi seperti itu. Ada sebenarnya orang yang suka ke kamu tapi dia malu. Terus kata aku, apaan muka aku gini? Ya aku kayak masih belum pede lah ya dan sebagainya. Terus kata dia, orangnya emang gak mandang fisik. Dia bilang ke aku, kamu tuh lucu, cool juga katanya. Ini tuh sebenarnya dia sendiri teman-teman, cuman dia bilang temennya yang suka ke aku ya. Dan katanya tapi dia kakak kelas kamu. Sambil titik 2 V. You know lah. Terus kata aku, waduh dari kapan? Kata dia, dari awal semester 1. Sempet mau confess tapi takut ditolak. Oh man. Dan sebagainya. Dan kita bener-bener jadian tuh di 20 Juni teman-teman. 20 Juni. Atau 19 Juni ya? 19 Juni kayaknya. 19 Juni. 19 Juni. Iya ya. Katanya should I call you baby katanya. Terus kata aku, yes you can, WK. Terus kata dia, I didn't expect that. Wow, I put you on a primary katanya. Shit, like ya gitulah teman, gitulah. Oh my god. Terus habis itu sebagainya. Ya, terus kita ngobrol terus, sering ngirim reels. Kalau ini dia nggak terlalu anti sosmed, dia punya IG, jadi kita saling mood, saling follow dan sebagainya. Dan ini juga LDR teman, nggak terlalu jauh sih. Kayak paling aku ke rumah dia cuman 20 menitan, mungkin 20 menitan. Tapi ini emang aku jarang ketemuan aja sama dia. Cuman sekali, I still remember, cuman sekali ya teman. Di kompleknya dia juga, seperti itu. Dan dia juga pernah gambarin aku dan sebagainya, pernah mabar Roblox, Amin dan sebagainya. Dia juga pernah ngucapin aku GWS kayak cepet sembuh gitu. Ya dan sebagainya. Terus couple wallpaper dan sebagainya. Dia juga sering ngasih hadiah ke aku. Ini yang paling aku ingat teman-teman. Dia itu sering ngasih hadiah ke aku teman. Kayak hadiahnya tuh kayak box yang isinya keychain atau permen atau apalah gitu, stiker. Aku nggak peduli kalau hadiahnya cuman itu, tapi itu bener-bener sangat aku apresiasi. Emang bener itu tuh harus gimana ya, patut dihargain. Kayak the thing is yang bagus di situ tuh effortnya teman-teman. I don't care about the gift, but it's the effort, you know what I mean. Kayak dia buat hadiah tuh niat banget demi aku teman-teman. Like dia nggak beli, dia bikin sendiri. Itu tuh jadi kayak ada box itu isinya di dalam tuh kayak foam gitu, yang itulah yang kayak awan itu teman-teman, yang lembut banget, yang awan gitu. Di dalamnya tuh ada permen sama ada keychain. Terus itu bagus sih, sama ada stiker juga aku masih inget dan sebagainya. Effortnya sih, I like the effort sih. Tapi sayangnya beberapa minggu setelah itu, walaupun dia sering ngasih gift dan sebagainya, aku belum terlalu dewasa dan aku nganggep kalau itu tuh gimana ya, aku tuh masih belum ngerasa cukup, like it's the old me, you know, it's the old me. Aku belum ngerasa cukup
Dan dia tuh punya banyak teman dan dia tuh sering posting di IG-nya teman-teman, di IG-nya atau di status WA-nya. Kalau dia tuh mabar sama temennya, dia tuh bilang gini-gini. Terus ini si ini ngapain, si ini ngapain, terus kok si ini jadi gini kan dan sebagainya. Itu karena dia tuh kalau nggak salah dia tuh RP ya, nggak tahu RP nggak tahu apa. Tapi dia tuh kayak punya banyak teman di online dan sebagainya. Aku kayak merasa sedikit jealous dan aku lebih nganggep kalau ini tuh kayak more like a friendship, best friendship, bukannya relationship. Sorry. Itu aku. That's the old me. Remember guys, that's the old me. Emang dulu aku sepolos itu ya dan sebagainya. Dan beberapa minggu setelah itu, ini lumayan lama ini. Di September 2024 aku akhirnya minta putus lagi karena aku ngerasa aku belum cukup. Dan di situ aku masih inget banget kalau misalnya aku bilang gini, I want to know what love really feels like. What's a real love feels like. Aku mau ngerasain kisah cinta yang asli tuh gimana, karena akhir-akhir ini tuh kayak yang biasa-biasa aja gitu, boring. Ya walaupun aku laku, walaupun ada yang suka, tapi aku masih nganggap itu gak laku. Like it's fucking fucked up, I know. Tapi that's the old me. Aku masih belum ngerasa cukup dan aku minta putus ke dia. Dan seperti biasa aku long text lagi dan aku ngeblok dia. Gitu sih. Si M ya. Jadi seperti itu. Terus sebulan setelah itu dia ngasih aku photocard JKT. Emang karena dulu aku juga suka JKT. Di 2 Oktober 2024 ya. 2 Oktober 2024 aku terima. Terus aku dapat duit 100.000. Itu emang mungkin karena dibalikin, tapi sebenarnya aku nggak butuh. Maksudnya teh kayak nggak usah gitu, tapi udah terlanjur karena aku udah nerima. Jadi isinya amplop, terus isinya ada 2 photocard JKT sama uang 100.000 teman. Which is really gitulah. Dan yang seperti kalian tahu, aku udah bilang di awal kalau dia tuh kayak Boci, The Rock, dia tuh kayak introvert dan sebagainya, tapi dia aslinya juga sayang sama aku. Tapi ya gitulah. Ini karena putusnya aku ngerasa kayak ini tuh lebih ke pure best friendship dibanding relationship. Kayak aku tuh belum gimana ya, belum ngerasa kalau aku tuh dicintain banget gitu. But I don't know man, that's the old me. Sedih juga aku abis ini, sedih juga. Tapi kita juga nggak terlalu punya banyak kesamaan, tapi ya she's beautiful and she's funny, she's friendly. I mean gitulah. Begitupun juga chapter 1. Gitu sih. Dan that's the chapter 2. Itu chapter 2 teman-teman. And maybe you are all waiting for this chapter 3 teman-teman. This is chapter 3. Oke. Aduh panas banget. Sebentar. Chapter 3. Oke. Mari kita mulai dengan chapter 3. Ini adalah chapter yang paling emosional menurut aku. Karena ini bener-bener chapter dimana aku tuh sudah merasa dicintai dan sudah bener-bener feel. I truly feel. I finally feel. What does love feels like? Dan chapter ini nih yang bener-bener aku suka. Third chapter. Dan fun fact juga, ini tuh dia seangkatan sama aku teman-teman. Jadi umurnya sama teman-teman.
Oke, jadi langsung saja. Oke, pertama kali aku ketemu dia itu di 3 September 2024. Jadi itu aku lagi posting di note IG aku kayak gini nih. Aku posting di note IG aku 4 days left, 4 days left. Aku kan suka aneh ya, note IG aku kayak aku tuh suka 4 days left atau day 4 atau sebagainya gitulah. Terus ini tiba-tiba dia ngebales, nggak ngebales sih, dia ngebuat note baru, note IG dia sendiri, kayak dia bilang 4 hari lagi ngapain ya katanya. Kan aku note-nya itu ya 4 days left. Terus dia bikin note kayak gitu. Kata aku kan kayak ini pasti ngarahnya ke aku, kayak spesifik banget, kok spesifik banget ya gitu dan sebagainya ya segitulah. Terus aku balas lah di note-nya. Kata aku KSR, hihi. KSR itu kompetisi ruang guru ya, kompetisi ruang guru. Sorry. Kompetisi sains ruang guru. Sorry. Kompetisi sains ruang guru ya, teman-teman. Sorry. Aku tipu nih. Oke. Terus kata dia, "Oh iya ya, semangat," katanya. Kata aku, "Iya, makasih." Sambil aku kirim GIF Ryan Gosling. Ah, shit. Of course. Dan setelah itu dia posting catatannya kayak a happy emoji kind of shit, kayak bentar, kayak gimana ya? Kayak gini terus ya kayak gitulah. Ya, terus dia tiba-tiba posting catatan lagi. Kebab or ayam crispy, help. Terus aku langsung nyadar, loh, kebab sama ayam crispy kan makanan favorit aku, kok dia bisa tahu gitu. Kayak aku langsung tahu lah. Karena kan aku pernah posting NGL di sorotan IG aku. Itu tuh kayak ada yang nanyain what's your favorite food. Terus aku bales kebab sama ayam crispy. Terus kan aku langsung tahu lah ada yang posting kayak gitu, of course. Ya gitulah. Terus kata aku ya itulah. Iya. Aku nggak bales sih, cuman screenshot doang. Kok nggak salah ya. Terus habis itu dia posting lagi. Dia posting lagi di 5 September. Oh enggak. Dia posting kebab or ayam crispy tuh di 4 September. Terus dia posting baru lagi tuh di 5 September, teman-teman. Katanya biru apa ungu kalau gelang, komen please katanya. Biru sama ungu kan warna favorit aku ya, teman-teman. Makanya aku langsung balas dong daripada nggak dibalas ya, dia ngode terus. Itu juga ada di NGL aku kalau dia ini ya, stalk. Oke, terus ya aku bilang, aku balas catatannya. Kata aku mending biru sih. Kata dia kenapa biru? Kata aku dua-duanya favorit aku, tapi aku lebih ke biru kalau disuruh milih. Kata dia sama, haha, sebenarnya sih bukan gelang asli, buat gambar doang. Tapi boleh sih yang asli juga katanya. Oh alah gitu. Terus kata dia navy blue or soft blue. Terus kata aku soft blue of course. Terus kata dia okay, thanks. Terus kata aku my pleasure and gitu. Ya kita sebut dia N ya. Oh iya, aku balas kebab ya pas dia itu post note itu. Terus dia habis itu post note kayak wow, ya gitulah. And then di 6 September dia bilang gini. Sebentar. Dia kayak bilang, "Kok kamu gak main basket hari ini? Kamu sakit kah?" katanya. Terus kata aku, "Iya aku sakit, hey by the way kok tahu?" Terus kata dia, "Get well soon, tadi aku nggak ngelihat kamu main basket and shit." Karena aku emang dulu sering bermain basket, teman-teman, and shit. Oh my god. Terus aku kaget kok dia bisa tahu gitu. Berarti dia sering liatin aku dari jauh, my god. Dan sebagainya. Oke, terus ini aku stalk dikit karena aku udah mulai suka kayak for real. Nah, aku terus nyari tahu muka dia dan akhirnya aku tahu muka dia dan sebagainya. Dia emang cool banget pas awal aku lihat ya.
Terus kata dia Blue Valentine or La La Land. Those are my favorite movie. Dari Ryan Gosling sih. Blue Valentine or La La Land dan sebagainya. Terus aku gimana ya? Aku balas gak? Enggak ya kayaknya. I don't know. Aku balas kali La La Land, aku bilang dan sebagainya. Ya, aku tahu dia kayak gini mukanya dan seperti itu. Terus aku baru tahu juga pas aku stalk dikit-dikit dia tuh cool dan nonchalant juga teman seperti aku. Dia cool and nonchalant and that's why. Terus kan dia ngirim sesuatu di 8 September. Why delete that though? Aku bilang kayak gitu karena dia kayak ngirim pesan tapi dihapus lagi. Terus kata aku, why delete that though? I'm just sad right now, my results are bad karena KSR. Terus aku jelek ya nilainya karena aku FOMO doang. Sorry. Terus kata dia takutnya sibuk, hehe. Terus kata dia, it's okay, at least kamu ada usaha sama berani nyoba katanya. Terus kata aku, no I'm not, I'm always available. Ya aku nggak begitu sibuk lah. Terus katanya, I have the same exact hat as you. Sorry. Katanya dia punya topi yang sama seperti aku teman. Dan katanya ya, dan yang seperti kalian tahu kan tadi di chapter 2. Enggak, di chapter 1. Dia nanyain kenapa aku suka pakai kupluk mulu. Nah, ini aku masih pakai kupluk berarti di ini sampai chapter 3. Terus katanya I have the same exact hat as you. Berarti dia punya juga topi yang sama seperti aku, teman-teman. Oh my god. Oke. Dan sebagainya. Terus abis itu kalau kali ini tuh aku yang confess duluan, teman-teman. Emang karena aku nganggap ini tuh unik and different than before. Different than chapter 1, chapter 2. Terus aku bilang gini, wait, can I ask you something? Terus kata dia, yes, what's up? Terus kata dia, kata aku, itu tadi kata dia, kata aku ini, never mind, I wanna say it, but I'm scared. Terus kata dia, just tell me what's on your mind. Terus kata aku, alright then, well, I just want to tell you that I like you. Terus kata dia, serius? Terus kata dia, thank you so much, sambil gini terus 3 gitulah dan sebagainya. Terus kata aku, yeah, sorry if that makes you uncomfortable though, I'm just expressing my feelings. Aku minta maaf kalau misalnya itu ngebuat kamu tidak nyaman, tapi aku cuman mengekspresikan perasaan aku ya dan sebagainya. Terus kata dia, haha, I have a crush on you too. You have a crush on me? On me? Terus aku bilang, wah, thank you so much. Like, ya aku sebenarnya udah tahu sih karena dia ngode-ngode ya. Tapi ini kayak aku kaget juga. Aku kayak gitu ya. Terus kata dia sebentar malu. Terus dia ngubah tema IG-nya menjadi love. Oh iya, aku lupa ya. Ini aku di IG, teman-teman. Di IG. Di IG. Terus dia bilang, ahahaha. Terus aku bilang, WK. Emang karena malu banget. Shit, aku bener-bener loncat-loncat juga di situ. Aku salting banget. Terus dia posting catatan kayak wow gitu. I still remember that vibe. Terus aku posting catatan kayak it is what it is, let it happen, Tame Impala and shit. Like, man. Terus kata aku, you're a match with me, you're cool, have a good music taste, and I like you. Kata aku itu ya, teman-teman. Sambil aku ngirim gift itu ya, the notebook. Oh my god. My god, bro. Seperti itu ya. Itu juga karena dia suka lagu yang cool juga. Dia tuh di sorotannya dia pakai lagu Bando. Bando itu Playboy Carti. Itu juga ya cool lah. Terus dia punya apa ya? Music taste yang bener-bener keren lah. Beda sama yang lain gitu. Bukan Indo doang tapi ini ya gitulah. Terus dia, wah malu. Terus kata aku, gak apa-apa kok. Terus gitu ya dan sebagainya. Oh my god.
Oke, terus ini. Terus di 8 September, masih 8 September. Terus kan dia bilang kalau dia tuh sering telat. eh Terus dia juga bilang gini, kamu suka telat juga kan? Terus kata aku, ai kau bisa tahu? Terus kata dia, kan kamu pernah masuk kelas aku pas kelas terus aku pernah ngasih kamu permen tahu. Terus gitu. Soalnya ini ya, waktu aku dulu ya, aku tuh sering terlambat teman-teman. Sorry, jangan diturutin, jangan dicontoh. Ini aku sering terlambat. Terus aku kelas cowok sama cewek tuh dipisah teman-teman. Jadi aku kan sering terlambat lebih dari 5 kali tuh, lebih dari 5 kali like streak. Oh shit, streak lagi. Ya begitulah. Aku tuh dihukum ke kelas cewek, dan aku dihukum ke kelas cewek yang ada dianya teman-teman, yang ada dianya. Ini tuh terjadi sebelum ini ya, sebelum ini. Jadi udah lama banget, dari 8 September. Jadi kayak awal bulan gitulah, awal tahun. Dan sebagainya. Jadi kan aku dihukum ya masuk ke kelas cewek. Terus aku tuh diem aja karena emang aku malu. Aku masih pakai kupluk dan sebagainya. Aku tuh masih malu-malu. Terus tiba-tiba ada yang ngasih permen sama tisu karena aku lagi pilek. Terus aku itu nggak lihat mukanya siapa, ternyata dia yang ngasih teman-teman. Ternyata dia yang ngasih. Dan itu bener-bener fun fact and shit plot twist like aku juga masih belum tahu yang ngasih aku permen siapa. Kayak di hari itu juga pas aku keluar dari situ, pas pulang sorenya, aku tuh kayak bilang ke teman-teman aku, ini nih tadi ada yang ngasih aku permen tahu, tadi ada yang ngasih aku tisu tahu. But the thing is, aku belum lihat mukanya, jadi aku nggak tahu siapa gitu loh. Tapi aku masih inget semuanya sih, masih inget semuanya. Gitu sih. Terus ya setelah itu aku Spotify blend sama dia. Terus selera kalian 90% sama. 90% sama. Bayangin, 90% sama. That's crazy. That's crazy. Terus akhirnya ya 8 September itu kita udah mulai relationship, teman-teman. Kita udah mulai relationship. Dan oke, seiring waktu berjalan, aduh ini akhirnya nggak apa ya, akhirnya aku kayak bener-bener salting banget, nggak kayak sebelumnya. Sebelumnya tuh aku salting, cuman nggak sesalting ini ya teman-teman. Kayak ini manggil masing-masing tuh kayak Bay, Love, and then Honey, like it's not sayang, but that fucking that dan sebagainya. sorry. Dan terus ganti tema, terus aku sering cerita ke dia, sering ya gitulah. Terus aku mabar Roblox juga sama dia dan sebagainya, posting note, terus sering di like dan sebagainya. Terus aku juga bilang kayak dia kan ngombalin aku, dia tuh suka ngombalin aku duluan teman-teman, bukan aku yang ngombalin dia. Jadi aku tuh jadi salting banget gitu. Terus kata aku gini kan, 11 September, "Nah, you got me salting, bro." Terus kata dia, "Really? Haha, lucu kamu," katanya. Terus aku ngirim Ryan Gosling gif kayak gini. Kayak ketawa gitu. Terus kata aku, "Love you, babe," kata dia. Iya, love you too, sayang," gitu. Dan sebagainya. I still remember all of it. Dan seperti itu ya. Dan aku mau Roblox lah sama dia dan sebagainya. Terus aku juga ini ya, pernah mau beli ikan. Aku beli ikan sama dia, aquarium date itu biar masing-masing tuh punya ikan yang sama gitu, punya ikan yang sama really. Dan seperti itulah ya. Pernah ada juga, ini aku ngedate banyak banget nih. Kalau yang chapter 3 tuh aku sering ketemu teman, sering pergi keluar, sering main. Shit, I often dan sebagainya. Ya pokoknya ya saling gitulah. Tapi ini karena di sekolahku dulu ya, ini kan sama sesekolah teman-teman. Kalau sebelumnya tuh udah beda sekolah. Gak tahu sih chapter 1, tapi chapter 2 beda sekolah karena dia kakel dan sebagainya. Dan ini tuh kita kayak gatekeep. Jadi kita kayak
nggak diumbar ke orang lah soal relationship kita gitu dan sebagainya. Terus aku first date tuh 14 September. Bayangin. Tebak-tebak. Di mana? You wanna know? Di Transmart. My first date is in Transmart. Di Transmart, teman-teman, itu first date aku. Aku juga naik roller coaster, teman-teman. Di first date. Motherfuck, di first date. Dan itu aku bareng sama teman aku ya, teman-teman. Aufa, kalau kalian tahu ya, itu ada di Fun Time with Alf, di video aku di channel Sir Alf. Oh man. Ya dan sebagainya. I love it though. Aduh, seperti itu sih. Ya aku first date sama dia, terus aku pas roller coaster pegangan tangan. Ya gitulah, aku salting banget. Of course I am. Like shit. Oh my god. Terus dia juga suka gambar, terus dia juga suka bikin kayak art tentang us, this is us dan sebagainya. Kayak oh my god, I'm so happy though. Terus kita juga ketemuan di sini. Ah, man. Terus aku pernah ngebantu apa ya? Organisasi dia, kayak bukan organisasi dia sih, tapi ngebantu temen dia. Tapi aku ke situ emang karena ada dia gitu, ada si N. Gitulah, oke. Terus ya aku main badminton bareng juga, badminton date, what the fuck, dan sebagainya. Oke. Terus ya gitu sih banyak. Terus ya kayak aku sering posting catatan kayak tentang love song lah, apalah and shit, like for real. Terus dia juga suka ngepop, aku juga suka ngepop, teman-teman. Of course. Oh shit, like of course. Oh my god. Terus aku juga ngemulai streak sama dia. Hari apa ya? Udah lama sih, asli dah. Oh, 28 September. Iya, aku mulai streak sama dia gitu ya. It is really cool though. I started a streak too. Terus kita main Minecraft bareng lah. Kayak ya main Minecraft bareng, ngebikin bangunan bareng di world aku, multiplayer dan sebagainya. Terus dia ngeposting di WA-nya, ngeposting aku, my god. Oh my god dan sebagainya. It was peak. I love it, bro. I love it. Pokoknya ini bener-bener nge-introduce what does true love feels like, what does real love feels like that. Terus kayak dia bilang dia gambar lagi, terus us, dan kita ketemuan di depan sekolah. Terus you know the song I finally held your hand. Oh my god. Ya seperti itu. Aku dulu belum tahu Wave to Earth, belum tahu lagu-lagu mereka yang itu, yang tadi. Tapi itu keinginan dia pengen ngelakuin tren itu, jadi aku ikut-ikut aja. Dan ya, I finally held your hand, seperti itu. Terus kita couple gelang juga, ya, couple gelang itu gelang Batman sama Catwoman, teman-teman. And shit, guess what? I still have the bracelet. Aku masih punya gelangnya, teman-teman. Gak patah. Still. Dan kalau misalnya kalian lihat aku pakai gelang di Sir Alf, itu karena aku kepengen aja ya. Dan sebagainya. Oke, dan ya banyak ini memorinya banyak banget, sumpah. Ada 670 foto di chapter ini. And shit, it was just, oh my god. Really, it was just peak. Dan aku ini bermain kartu bersama dia di acara sekolah gitu, di bazar. Oh my god, ini aku bener-bener lagi di masa-masa prime juga ya. Aku rambutnya rapi banget, gak kayak sekarang.
Terus aku ganteng banget, gak ada jerawat, gak ada apa, gak ada ini, gak ada ini. Pokoknya bener-bener prime. Oh my god, I miss my prime and I miss the moments when I'm still with her dan sebagainya. Terus juga aku pernah main ke rumahnya itu cuman nonton drum aja, nonton drum, gak aneh-aneh, sorry, gak aneh-aneh. Aku ke dia cuma nonton drum dan cuman karena kepo doang rumah dia kayak gimana. Terus udah, kan seperti kalian tahu aku tuh polos teman. Aku tuh bukan tipe yang cool, yang daddy or something. Like, hell no, I'm not. Dan sebagainya, banyak. Terus dia juga suka ngirim post This Is Us. Terus dia juga download aplikasi Jaga teman-teman. Jaga tuh kayak Zenly. Jadi kamu tuh bisa lihat lokasi teman kamu lah atau siapa lah gitu teman. Terus aku download ini, dia juga download itu. Ini bisa lihat lokasinya masing-masing. Dan aku ngedate sama dia di mall yang lain lagi teman-teman. Arcade date. There's arcade date, there's aquarium date, roti o date, and many more. I still remember. Shit. Terus aku kan ngirim postingan gini ya. Girls, name things he does that makes you love him more each time. Girls, namain 3 hal yang bikin kamu ngecintain dia setiap kali dia ngelakuin ini ya teman-teman gitu. Terus kata dia, ke-1, clingy and dramatic side, male wife energy, I love you, oh my god. Terus kedua, gentle tones and attentions. Terus kata 3, accept me whoever I was. Dan karena aku juga dulu menerima apa adanya juga ya. Tapi ini bener-bener I truly feel what does love feels like and shit like. Makanya ini bertahan lama banget ya. Bukan berbulan-bulan, bukan berminggu-minggu, bukan ini ya. Sebentar doang. Dan pokoknya banyak lah. Terus dia suka bikin art ke aku ya. Terus pernah juga cafe date, kita ke cafe bareng, pernah. Dan sebagainya. Pernah aku beliin dia dimsum mentai. My god, aku nge-transfer dia pernah tapi gak sering. Terus dia juga bikin boneka aku. Dia bikin boneka aku like for real. Oh my god. Ini ya. Ini ya. Jadi aslinya aku dulu tuh punya boneka aku sendiri. Cuman aku tukeran sama dia. Ini nih boneka aku. Boneka aku yang dibikin sama dia. Dia kan penjahit juga. Oh my god. This is my doll. Oh my god. Oh, I love it. Dan ini dollnya dia, teman-teman. Dollnya dia. And I really appreciate this. I really appreciate it. Kayak aku sampai dibikinin boneka loh, like. Ya seperti itulah. Aku terharu juga ya, terharu. Kayak emang dulu tuh bener-bener peak or something. Dan setelah itu dia ngirim banyak pub dan banyak. Dan pas ulang tahun aku dia ngasih ini ya teman-teman. Wait a second. Ya ini tulisannya aku cinta Abrar. Terus dia ngasih aku beng-beng, panda-panda, terus setapil. Setapil itu tuh karena ini ya. Karena apa ya, muka aku. Mungkin itu dia ngasih itu juga ya karena peduli juga sama aku. Setapil tuh sabun cuci muka yang bagus ya teman. Terus dia ngasih ini buat kucing aku. It's like a cat food or some shit. Rasa tuna dan sebagainya. Dan begitupun ulang tahun dia, aku juga ngasih dia itu ya kue The Harvest. Kok kalian gak tahu kue The Harvest ya, gitulah. Ini tuh kita ulang tahunnya di bulan yang sama teman-teman, asli dah. Di bulan yang sama. Terus bayangin dia aku ulang tahun aja dia ngebuatin website loh. Really. Dia ngebuatin website. Like, oh my god. Gini ya. Gini. Itu aku sama dia, terus ini about you.
your favorite color and the movies. Ada Free Guy, La La Land, Interstellar. This my favorite. Terus ini juga songs for you, flavors, songs for you, dan sebagainya. Letters. Oh my god. Did you like it? It's my first time making this. And anyway, give me your Roblox account. I wanna give you Robux. Terus dikasih Robux lagi. Oh my god. Bener-bener terharu aku sumpah. Ini dulu emang dia niat banget. Asli dah. Udah aku bilang ini bukan made up story, ini bener-bener real story. Terus dia 14 Februari. You know what day is it, right? He sent me a chocolate. She sent me a chocolate. Oh my god. Ini bener-bener di meja sini. Di meja ini teman-teman dia ngasih aku coklat. Oh man. My god, dia ngasih aku coklat seperti itu, teman. Oh man. Terus ini cafe date and you know. Ya seperti itulah, kita makan bareng di cafe gitu. Terus ini aku aku minjem topinya punya dia. Terus aku foto kayak gini, like come on man. Terus dia gambarin juga punya aku ya, like for real. Ini loh. Like for real man. Ini aduh. My god. Ya gitulah. Terus ya gitu makan bareng. Ya ini ya itu chicken katsu sama spaghetti dan sebagainya. Terus foto bareng juga. Sering cuddle juga, dia sering pet-pet aku. Gitu. Terus dia pernah mimpi juga kayak gini, dia yang ceritain. Kayak gini loh. Kamu tuh lagi sibuk main game, terus aku distract kamu, kissing all over your face. Hehe, terus kamu udah beres main langsung bales juga deh. Oh my god, it's so sweet, really. Terus ya gitulah. Terus aku dulu sering disebut sama teman-temannya aku ayah panas, terus dia mamah dingin. Oh my god, I don't know why though. Oh my god, I don't know why though. Aduh, bener-bener ini panjang banget sampai mau sejam ya. Pokoknya terus dia juga punya pick, my pick, banyak banget dan sebagainya. My god. Dia punya banyak banget pick aku, sumpah dah. Gitu sih. Dan sebagainya gitu. Dan dia bilang seperti ini. Aku yakin aku kan itu ya kayak ngeceritain dia mimpi-mimpi aku, terus aku mau ngecapai ini itu. Terus kata dia, "Aku yakin kau pasti bisa. I believe in you. You have potential, so believe in yourself. I'll be your supporter, bukan first. Your supporter." Emang banyak sih dia yang bantu aku dan sebagainya. Kayak ini sudah memasuki 2025 ya. Tadi kan ulang tahunnya ya. Oh iya, sorry lupa ngabarin. Terus dia ngasih aku lagi hadiah, katanya. Ini dia ngasih aku ini, you know this is Risol, my man. Buatan dia sendiri. Bayangin, buatan dia sendiri, teman-teman. Buatan dia sendiri. Dan dia ngasih ini, teman. My favorite shit. Ferrero Rocher sama Kit Kat. My god. That's my favorite though. Like, oh my god. Terus ini open. Open ya, dia ngasih di belakangnya. Seperti itu. Terus pas aku buka, love ya, like shit for real. Gitulah teman-teman. Terus aku dikasih uang 50.000, like, man, this is too much. Tapi ini karena ini ya, bapaknya baru pulang dari mana gitu. Jadi dia ngasih ini. Ini juga ada keychain. It's fucking, oh my god. Man. Still happy for that though. Terus kita ngedate lagi di cafe habis itu. Ya, terus sudah beberapa bulan. Dan ini memasuki masa-masa dimana aku break up karena
Di sini dia udah jarang ngepap, terus dia udah jarang ini ya, kayak misalnya apa ya, kayak per minggu tuh dia tuh udah makin makin slow respon gitu, makin beda responnya dan sebagainya. Dan dan pesan terakhir dia gini ya. Kata aku gini. Ya kan itu aku teh kayak ngomong ke dia kalau misalkan what's wrong and apakah ada yang berubah, ada yang beda, kayak what's wrong, kenapa kamu berubah gitu. Kayak aku tuh bilang bertanya-tanya kenapa berubah, dia berubah atau sebagainya. Terus aku bilang gini, maaf jika hubungan kita tidak terlalu nyaman dan sangat membosankan, dan maaf juga kalau sebenarnya sifat asli aku tuh kayak gini. Aku tahu aku salah, cuman aku nggak nyadar kesalahanku di situ. Itu tuh karena aku clingy banget teman-teman, dan aku over clingy, jadi aku tidak tahu batas, emang karena aku sesayang itu sama dia. Tapi ya jadi dibenci gitu karena aku terlalu clingy teman-teman. Dan katanya, kata dia setelah aku ngomong panjang lebar long text kayak gitu, kata dia, makasih ya udah bolehin aku jujur belakangan ini. Belakangan ini aku jujur, aku lose interest. And aku juga salah for not telling you earlier. I appreciate our times together and I love you for who you are. I don't need to fix you, but I think we both need some times alone. And I think that I'm a little bit of avoidant. Kalau kalian nggak tahu avoidant itu kayak sifat dimana mereka tuh sering menghindar kalau pasangannya tuh kayak terlalu dekat gitu. Jadi kan aku terlalu dekat sama dia, tapi dia sikapnya avoidant teman-teman. Jadi dianya seperti itu. Terus katanya, I hope we can still be friends because I enjoyed your company. I overthink because I'm not good enough for you, and please don't be sorry because it's not your fault but mine. I might have not filled up your expectations too. If things get hard, please don't hesitate to tell me anything. I'm always here. I'm still your friend. Jangan sedih ya, it's not your fault at all. Jadi seperti itu. Ya dia minta putus karena dia lose interest, aku terlalu dekat dan sebagainya. Dan benar-benar pertama kali aku baca pesan itu pas waktu 10 Agustus tuh, ya pas ini aku tuh langsung teriak, kayak langsung lemes banget. I don't know, kayak kenapa kok ini bisa terjadi gitu. Kayak aku diputusin karena aku clingy, like I mean, kamu dulu juga bilang kalau kamu suka aku clingy kan and something. But until I realize that it's my fault, karena aku juga terlalu dekat tanpa ngebatasin dan sebagainya. Makanya aku juga diputusin gitu. Gitu ya. Tapi ini bener-bener sakit gitu. Dia lose interest gitu aja. Dan bener-bener di pas waktu itu juga I blame myself like I said it was not her fault but it was my fault, karena emang bener-bener aku tuh kelinginya nggak bisa dibatasin pas waktu itu. Jadi aku bener-bener ini ngeblame diri sendiri karena diputusin.
Tapi ini juga aku sering ini ya berpikir kalau misalkan ini tuh karma, karena chapter 1 sama 2 tuh aku kan ngemutusin. Terus ini dia yang ngemutusin. Kalau sekarang dia yang ngemutusin. Kan chapter 1 sama 2 aku yang mutusin. Sekarang ini dia yang mutusin. Terus karena ini juga ini ya udah gitulah memasuki masa serius, masa SMA dan sebagainya. Makanya aku kok sadar kalau misalkan dia slow respon dan sebagainya. Ternyata dia udah nggak ada perasaan lagi, udah beda. Terus beberapa minggu setelah itu, setelah putus, aku sama dia nggak saling blokir, tapi sampai sekarang masih berteman. Cuman emang udah beda banget sekarang ya. Dia slow raps lah, sibuk lah, terus emang ya gitu. Kan kata dia kalau misalnya if you need something just tell me or something. Aku udah bilang ke dia curhat atau sebagainya sebagai teman. Tapi dia tuh slow raps, kayak dia tuh nggak butuh aku. Kayak misalnya teman aja gak mau gitu. And I don't even know, like she changed so much since that. Dia udah berubah banget setelah itu. Dia bukan cewek yang aku kenal lagi pas pertama, dia bukan itu lagi, dia bener-bener different. Fucking different than before. Fucking different than before. Dan ini bener-bener aku ngerubah banget. And I fucking hate. Aku bener-bener benci 2025. It's because 2025 tuh tahun yang berat buat aku ya. It's because aku tuh kehilangan uang 8 juta. Terus aku diputusin. Terus aku apa ya, I lost some friends. Kayak ada teman-teman aku yang ninggalin aku, yang apa ya, nggak peduli sama aku gitu pas aku lagi down or something. That means I have fake friends or something. Dan pas aku SMA aku nggak punya temen. It's because lingkungannya aku baru pertama kali masuk negeri. Karena sebelumnya aku dari dulu swasta, dan SMA ini aku baru ke negeri. Gak punya temen tuh di situ. Nobody has the same frequency as me. Nobody. Udah bener-bener aku lagi down banget. Aku lagi sedih-sedihnya, aku lagi breakoutnya, aku lagi bener-bener depresi lah gitu. Kayak ya gitulah temen. I fucking hate this, but I don't know. Aku mau curhat ke orang-orang juga nggak bisa. Kalau dia bisa, dia punya temen. Still she has some friends. Tapi aku mau curhat ke temen aku juga nggak bisa. Mereka pada sibuk. I don't even have real friends. They're always busy. Meanwhile me, I'm just alone, lonely. Dan aku lihat temen-temen aku juga suka iri. Mereka tuh pada pinter, sedangkan aku enggak. Aku tuh bodoh. Dan itu mungkin jadi alasan kenapa mereka tuh
selalu sibuk, tapi aku enggak, aku free, aku bodoh. Dan disitu emang gak ada yang nolongin aku dari dulu. Dan ini si N juga dia sering bantu aku belajar, tapi sekarang nggak ada. I don't know, man. But it was like that. And it only lasts 341 hari. Kayak aku sama dia tuh benar-benar punya banyak kesamaan dan sebagainya. Jadi aku masih nganggep ini tuh chapter paling berpengaruh ke hidup aku ya. In TLSC. Dan emang aku tuh sekarang kayak nggak ketolong banget teman-teman. Mau les juga ya gimana, susah. Kayak kondisi finansial keluarga aku juga mau berusaha juga susah. Nobody helps me, nobody motivates me or something. I don't have friends to what the fuck like something. Mungkin ada, cuman mereka sibuk terus gitu dan sebagainya. Terus ya udah sih gitu. Dan that's my TLSC. The love story chapter only has 3 chapter, tapi chapter yang ketiga sangat berpengaruh ke hidup aku ya teman-teman. Oke. Dan sekarang aku sama dia juga masih berkomunikasi, cuman gak sesering dulu. Jadi masih gimana ya, biasa aja. Dan gitu sih, gak sesering dulu. Dan aku mau ngasingin dia juga gak bisa, karena ya gitulah. But it's alright. I don't know if I'ma keep loyal to her or not, karena dia udah ngubah hidup aku dan sebagainya. But I don't know. Apa aku harus nunggu chapter 4? Tapi nggak tahu teman-teman, emang fucked up banget ya 2025. Dan sekarang juga aku nggak begitu banyak teman. Aku juga udah terbiasa sendiri, udah terbiasa being alone. So that's why sekarang aku nggak ini dulu ya, sesedih dulu. Dan bener-bener ya dulu tuh dia doang yang bantu aku belajar dan sebagainya, yang nyemangatin. Pas dia udah ninggalin aku, udah nggak ada. Kayak aku tuh kalau kehilangan uang nggak apa-apa, kalau misalnya kehilangan teman nggak apa-apa, kalau misalkan masih sama dia. Tapi kalau misalnya semua itu terjadi terus ditinggal sama dia, I'm already weak. I'm a lover boy. Aku nggak tegaan orangnya. Cuman kan yang chapter 1 sama chapter 2 itu mungkin karena ada alasannya juga ya. Bukannya tanpa alasan. Yang chapter 1 itu karena dia hyper banget, dan chapter 2 itu karena dia gimana ya, relationship kita tuh lebih ke best friendship, bukan relationship, so that's why. Gitu sih. Alright, that's it for today. That's it for today teman-teman. Terima kasih yang sudah menemani saya di video kali ini. Maaf kalau saya terlalu emosional, terlalu sedih. But fuck that, aku emang gini orangnya ya, karena aku nggak punya orang, nggak punya temen yang apa ya buat curhat. So I just
share it to y'all. Dan ya, dan untuk yang tadi disebutin, chapter 1 kan C, chapter 2 M, dan chapter 3 N. Kalau misalnya salah satu dari kalian ada yang nonton video ini terus tersinggung, sorry ya, really. Ini bener-bener perasaan aku yang jujur ya, menurutku ke kalian. Jadi ini perasaan yang jujur dan bener-bener ini aku jujur, nggak ngebohong. Aku jujur. Kalau ini tuh perasaan aku yang asli. Aku share it ke kalian, sharing dan sebagainya. Alright, mungkin sampai sini dulu aja. Oke. Terima kasih untuk teman yang sudah menemani aku kali ini. Well, see you later then. Sincerely, Faro. Peace.